Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, yang tentunya mudah-mudahan nikmat iman itu dapat kita jaga dan kita teguhkan. Dan juga Allah telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan, yang lebih khususnya lagi kita masih diberikan kesehatan, yang tentunya ketika nikmat tersebut diambil, kita yang akan merasakan kesusahan. Tapi dengan itu kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam hingga kita dapat merasakan manisnya Islam saat ini. Dan risalah itu mungkin tidaklah mampu kita dapatkan ketika kita berada di awal-awal Islam, mungkin gitu ya. Maka itu juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus terus dan terus melaksanakan semua perintahnya Allah. Selanjutnya kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 2, yang sebelumnya kita telah mempelajari teks laporan percobaan. Maka pada bab ini kita akan mempelajari teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang teks pidato persuasif, alangkah lebih baiknya kita mengenal teks pidato persuasif itu. Ananda sekalian, Ana rasa sudah memahami betul tentang pidato. Pidato itu banyak jenisnya. Nah, salah satunya adalah pidato persuasif. Secara pengertian, pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela karena mereka telah tergugah, terpengaruh, ataupun terbujuk dengan argumentasi yang disampaikan seorang pembicara. Jadi dalam pidato itu tujuannya untuk memengaruhi atau mengajak seseorang agar mengikuti apa yang kita mau secara sukarela. Intinya membuat pendengar itu terpengaruh, membuat pendengar terpengaruh atas apa yang kita sampaikan. Misalnya kita menyampaikan tentang risalah Islam, maka tujuan pidato agar kita terpengaruh dan mengikuti apa yang disampaikan tentang risalah Islam yang disampaikan. Itu tujuan pidato ya. Itu tujuan pidato, sekaligus seperti itulah gambaran umum pidato persuasif. Jadi persuasif itu artinya mempengaruhi atau mengajak atau membujuk, begitu ya. Nah, Anda rasa sudah paham? Kita untuk memahaminya lebih dalam, kita akan melihat contoh teksnya, teks pidatonya. Nah, ini dia contoh teksnya. Di sini contoh teksnya itu sebenarnya jauh dari Islam ya, tidak ada assalamualaikum.
Maka di sini ada tertulis salam sejahtera untuk kita semua. Bisa juga kita tuliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalamnya ada puji syukur ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menganugerahkan, karena anugerahnya kita bisa berkumpul dalam acara pada siang hari ini gitu ya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbicara tentang kemacetan. Nah, itu yang dibahas tentang kemacetan yang terjadi saat ini. Banyak kerugian yang ditimbulkan oleh kemacetan. Sebetulnya apa penyebab kemacetan dan bagaimana cara penanggulangannya? Hadirin yang saya hormati, kemacetan lalu lintas di kota kita semakin menjadi karena banyak titik yang mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi pada jam-jam sibuk. Di saat itulah aktivitas penduduk sedang berlangsung di jalan raya, seperti pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Jam-jam tersebut terjadi lebih kurang pukul 7 sampai 9 pagi dan pukul 4 sore sampai 7 malam. Kemacetan tersebut tentu menimbulkan banyak kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian waktu, tenaga, ataupun kerugian materi. Seseorang mengalami kerugian waktu karena terjebak kemacetan. Waktu tempuh akan menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Kerugian tenaga berkaitan dengan kondisi badan seseorang. Seseorang yang terjebak kemacetan akan mengalami kelelahan karena situasi yang kurang kondusif. Selain itu, seseorang juga akan mengalami kerugian material akibat kemacetan. Kerugian material ini berhubungan dengan penggunaan bahan bakar minyak saat terjadi kemacetan. Proses pembakaran tetap berlangsung walaupun kendaraan dalam keadaan berhenti atau berjalan dengan sangat pelan. Hadirin yang saya hormati, banyak faktor dapat menyebabkan kemacetan di kota ini. Faktor utama yang menyebabkan kemacetan di kota kita adalah jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan lebar jalan yang ada. Selain itu ada faktor angkutan umum yang suka berhenti di sembarang tempat juga akan bertambah kemacetan. Akan menambah kemacetan maksud Anda. Kita hendaknya bersikap dengan bijaksana untuk mengatasi masalah ini. Kita harus menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan alat transportasi umum pada saat akan bepergian, seperti bus, KRL, dan MRT. Dengan menggunakan alat transportasi umum, kita akan mengurangi kemacetan. Kejadian ini terjadi karena jumlah kendaraan pribadi yang ada di jalanan berkurang. Nah, di sini si pembicara itu menjelaskan sebuah argumen. Ya, argumen yang berupa gagasan-gagasan dari pembicara. Kemudian yang berpidato atau pembicara membujuk kita, si pendengar, untuk mengatasi kemacetan. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan alat transportasi umum. Nah, di sini kita dibujuk. Ya meskipun dalam pidato dibujuk, bujukannya belum tentu diterima oleh semua orang. Tapi poinnya, pidato itu di dalamnya ada argumen, kemudian ada bujukan, ada argumen, sehingga apa yang dibujuknya itu masuk akal atau logis, dapat kita terima. Nah, di sini ada simpulannya juga, ya. Oleh karena itu, mari bersama mengurangi kemacetan di kota ini dengan menggunakan alat transportasi umum sebagai sarana transportasi bersama. Akan tetapi, pemerintah diharapkan juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan terhadap alat transportasi umum. Saya yakin jika angkutan umum aman dan nyaman, penumpang pun akan lebih banyak. Akhirnya jumlah pengguna kendaraan pribadi akan berkurang dengan sendirinya. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pandangan saya mengenai masalah kemacetan di kota ini. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Atas perhatian hadirin saya ucapkan terima kasih. Selamat siang atau billahi taufiq wal hidayah atau billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ditutup. Dan ada menyimpulkan. Jadi selain memberikan argumen, kemudian memberikan bujukan kepada kita, maka juga diberikan simpulan. Simpulan itu bisa jadi juga menarik pendengar untuk melakukan apa yang disampaikan.
Baik, ini adalah contoh teksnya. Berikutnya, pidato punya tujuan. Pidato persuasif itu punya tujuan. Yang pertama, pembentukan tanggapan. Kedua, penguatan tanggapan. Dan yang ketiga, pengubahan tanggapan. Secara umumnya seperti ini. Pidato persuasif itu bertujuan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli? Pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiensi. Jadi untuk milih presiden, untuk tidak mengotori bumi, jangan buang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, maka dengan pidato persuasif itu menjadi cara efektif untuk mengubah audiens, pendengar. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil ya, tapi dengan beberapa persiapan dan latihan kita sudah bisa ya berpidato dengan hebat. Jadi poin pentingnya adalah pidato persuasif itu bertujuan untuk meyakinkan pendengar ya. Itu secara umumnya. Kalau secara khususnya sebagai pembentukan, penguatan, dan pengubahan tanggapan. Baik, pidato secara prinsip itu dibagi menjadi 5. Prinsipnya apa? Yang pertama, membujuk demi konsistensi. Misalnya pidato tentang ajakan sholat, maka kita membujuknya agar konsisten, agar kita tetap melaksanakan sholat, tidak boleh ditinggal-tinggal lagi. Janganlah buang sampah sembarangan, maka kita dibujuk agar konsisten, tetap membuang sampah pada tempatnya, ya, tidak buang sampah sembarangan. Kemudian membujuk demi perubahan kecil, ya. Membujuk itu pasti memulai dengan perubahan kecil, tidak langsung besar ya. Dengan perubahan kecil itu yang nantinya akan menjadi perubahan yang besar. Diharapkan seperti itu. Ada juga yang membujuk demi keuntungan. Pidato yang membujuk demi keuntungan. Ya, keuntungan misalnya tidak membuang sampah sembarangan, keuntungannya apa? Keuntungannya lingkungan bersih, sehat. Nah, jadi dibujuk untuk keuntungan. Ada juga membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Misalnya pidato yang sifatnya personal atau pidato yang sifatnya untuk kepentingan pihak tertentu, sehingga ada terjadi pemenuhan kebutuhan. Siapa yang pidato sehingga dia itu dibayar dan lain sebagainya. Kemudian membujuk berdasarkan pendekatan gradual atau sedikit demi sedikit. Ya, membujuk biasanya sedikit demi sedikit, tidak langsung ya, pelan, besok dilanjut lagi, terus begitu ya. Jadi continue, sebutannya itu continue. Terus menerus walaupun sedikit. Nah. Tayyib. Selanjutnya ada jenis-jenis pidato. Jenis pidato dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pidato informatif, yang kedua pidato rekreatif, yang kedua rekreatif, dan yang ketiga pidato persuasif. Nah, 3 pidato ini adalah jenis-jenis pidato, dan yang kita bahas itu yang ketiga, pidato persuasif. Akan tetapi kita perlu juga mengetahui jenis-jenis pidato yang lainnya. Yang pertama, pidato informatif, berarti bentuknya mengajarkan, mendidik, memberitahu, dan memperkenalkan. Jadi pidato ini tidak ada maksud untuk meyakinkan pendengar, atau tidak ada maksud untuk mengajak, memengaruhi, membujuk si audiens. Pidatonya hanya sekedar memberikan informasi, memberitahu, memberikan pengenalan, mengajarkan gitu. Jadi cuma memberikan informasi. Pidato memberikan informasi tentang
berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ketika rapat misalnya. Jadi pidatonya informatif saja, memberikan informasi berkenaan dengan rapat. Nah, itulah dia pidato informatif. Jadi tidak ada niat untuk meyakinkan, menenangkan atau memengaruhi. Kemudian berikutnya ada pidato persuasif. Pidato rekreatif maksud Anda. Pidato rekreatif itu bentuknya menarik, menghibur dan menghangatkan suasana. Jadi tidak juga meyakinkan dan juga tidak memberikan berupa informasi saja. Jadi pidato rekreatif itu sifatnya memberikan hiburan semata gitu. Agar suasana menjadi tenang, nyaman gitu. Hanya sebagai selingan pidatonya. Pidato berupa selingan. Pidato rekreatif. Pidato rekreatif biasanya dilakukan di pertemuan-pertemuan keluarga, nanti ada pidatonya atau sambil berbicara. Ya meskipun itu tidak dikategorikan pidato olehnya, tapi pembicaraannya itu bisa digolongkan sebagai pidato. Nah, selanjutnya ada pidato persuasif. Pidato persuasif yang sudah Anda jelaskan sebelumnya, yaitu bentuknya meyakinkan, menenangkan, memengaruhi dan membujuk si audiens. Ini ya jenis-jenis pidato. Ada 3. Yang pertama pidato informatif, rekreatif, dan persuasif. Toyib. Berikutnya, setelah jenis-jenis pidato juga punya metode. Ya, dalam berpidato ada metodenya. Metodenya yang pertama itu memoriter. Ya. Yang kedua ada manuskrip. Yang ketiga ada impromptu. Yang keempat ada extemporan. Nah, kalau memoriter berarti metode pidato ini hafalan. Jadi kita berpidato dengan cara menghafal, itu memoriter. Nah, metode ini adalah metode yang sering digunakan orang. Ya. Orang biasanya kalau melakukan pidato biasanya dihafal dulu begitu ya. Umum. Ini adalah yang paling banyak digunakan oleh orang. Itu memoriter. Dihafal dulu, udah disiapkan teksnya. Kemudian setelah disiapkan teksnya kemudian dihafal, barulah berpidato. Inilah metode pidato dengan cara memoriter. Kemudian ada manuskrip ya. Kita buat dulu hafalan. Gitu ya. Kemudian ada manuskrip. Kalau manuskrip berarti pidatonya menggunakan naskah. Ya. Pidatonya menggunakan naskah. Jadi dibuat dulu naskahnya. Setelah naskahnya dibuat, dibaca naskahnya agar kita memahami naskah tersebut dengan baik. Kemudian ketika kita menyampaikannya, kita menggunakan naskah. Ini umumnya pidato yang menggunakan naskah. Sering kita lihat itu ketika presiden berpidato. Dia menggunakan naskah. Ada naskahnya itu di podium ketika berpidato. Mengapa? Karena ketika berpidato menggunakan naskahnya tersebut, di dalam naskah tersebut ada data-data yang tidak mungkin dihafal. Ada data-data yang tidak memungkinkan untuk dihafal. Apalagi melihat presiden begitu ya, dengan kesibukannya
banyak kesibukannya sehingga dia tidak sempat untuk menghafal pidato yang akan disampaikan. Jadi sudah ada yang mempersiapkan naskahnya. Kita tidak tahu siapa yang mempersiapkannya. Kemudian ketika berpidato, pidatonya tadi dibaca menggunakan naskah. Kita sering lihat itu di televisi itu presiden kalau berpidato menggunakan naskah. Sebutannya manuskrip, metode pidato manuskrip. Selanjutnya ada metode pidato impromptu. Ya, metode impromptu ini juga sering digunakan apabila orang tersebut tanpa persiapan. Jadi berpidato tanpa persiapan sama sekali, atau bahasanya impromptu, atau kata lainnya itu spontan. Misal ada sebuah kegiatan atau acara, kemudian yang seharusnya orang berpidato itu si A, kemudian si A ternyata tidak datang, tidak dapat hadir karena berhalangan. Kemudian kita diminta untuk berpidato, diberitahu tentang ini pidatonya. Nah, karena kita misalnya sudah dipercaya begitu dapat melakukan itu, kita diminta untuk berpidato. Nah, pidato yang kita lakukan itu sifatnya spontan, tanpa ada hafalan, tanpa ada membuat naskahnya begitu. Nah, itulah yang disebut dengan pidato impromptu. Jadi dadakan, spontanitas, tanpa ada persiapan sama sekali. Ini metode impromptu. Nah, setelah metode impromptu ada metode ekstemporan. Metode ekstemporan bahasa lainnya adalah catatan kecil. Catatan kecil. Metode ini adalah metode kedua yang banyak digunakan selain metode memoriter. Metode memoriter itu hafalan biasa digunakan oleh orang-orang yang umumnya belum dewasa, ya, belum dewasa, masih SMP atau mungkin SMA gitu. Jadi dia menyiapkannya dengan cara dihafal. Sebenarnya metode hafalan ini tidak efektif kalau digunakan oleh orang-orang yang sudah dewasa karena kemampuan hafalannya sudah menurun, sudah berkurang. Ya. Maka metode berikutnya yang sering digunakan adalah ekstemporan. Ekstemporan yaitu menggunakan catatan kecil atau garis-garis besarnya yang ditulis di kertas tertentu gitu. Sisanya di dalam catatan-catatan kecil itu kemudian dikembangkan sendiri berdasarkan pengetahuan, wawasan dan pengalaman si orang yang berpidato. Baik. Ini adalah 4 metode dalam berpidato. Nah, dari 4 metode berpidato ini boleh pakai mana saja, tapi ingat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena antum masih SMP, maka yang paling umum digunakan adalah menggunakan memoriter. Nanti kalau antum sudah dewasa pakai ekstemporan atau bisa jadi impromptu. Manuskrip berarti kalau antum itu orang besar, orang sibuk yang memang tidak dapat menghafal begitu ya. Kemudian orang-orang besar yang ketika berpidato membutuhkan data-data yang akurat. Baik, selanjutnya di dalam pidato persuasif, namanya juga persuasif, pasti ada persuasi, ada sifat membujuk, ada membujuknya. Nah, ketika membujuk berarti ada cara membujuk atau cara memersuasi. Cara memersuasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama etika. Jadi ketika kita mengajak seseorang, kita menggunakan pendekatan etika. Berdasarkan etika-etika yang ada. Kemudian ada cara memersuasi berdasarkan emosi, berarti kita menggugah perasaan audiens.
atau pendengar. Perasaannya pendengar yang kita gugah. Kita coba cara membujuk dia berdasarkan perasaannya. Kemudian kalau berdasarkan logika, maka kita membujuknya sesuai dengan data, sehingga membuat hal itu masuk akal. Membuat hal tersebut masuk akal. Nah, itu adalah cara memersuasi. Kemudian setelah cara memersuasi ada struktur. Nah, biasa dalam setiap teks di bahasa Indonesia itu punya strukturnya ya. Nah, struktur pidato itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu pembukaan. Bagian kedua ada isi. Bagian ketiga ada penutup. Nah, bagian pembukaan itu terdiri dari salam pembuka, ucapan syukur, ucapan penghormatan. Bagian isi ada inti yang akan disampaikan. Bagian penutup ada simpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Secara umum penjelasannya salam pembuka itu berupa salam. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ucapan syukur, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan lain sebagainya. Jadi ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ucapan syukur juga bisa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya setelah ucapan syukur ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini ditujukan apabila pidatonya itu di dalamnya ada pejabat-pejabat begitu ya, orang-orang besar, dan ini juga opsional ya ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini opsional, boleh dipakai, boleh juga tidak. Misalnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ketua OSIS, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, yang terhormat. Jadi ada ucapan penghormatan kepada orang-orang tertentu yang saat itu ada di situ, yang merupakan ada spesialnya di situ ya, bukan hanya sekedar audiens biasa. Itu contohnya. Boleh dipakai, boleh juga tidak. Kemudian isi adalah inti yang akan disampaikan. Perihal apa yang hendak disampaikan di dalam pidato tersebut. Kalau tentang lingkungan ya sampaikan tentang lingkungan. Kalau mau berbicara tentang agama, sampaikan tentang agama dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada penutup. Penutup itu simpulan dari apa yang telah disampaikan. Kemudian permintaan maaf kepada audiens bahwasanya kita sebagai manusia pasti tidak terlepas dari salah. Kemudian setelah permintaan maaf ada salam penutup. Salam penutupnya yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia struktur dari teks pidato. Baik, selanjutnya tugas. Tugasnya, tentukan mana contoh cara persuasi berdasarkan etika, emosi, dan logika. Ya, seperti yang ini tadi, cara persuasinya. Antum lihat ini kalimatnya. Nah, kalimatnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Ini termasuk cara membujuk yang etika, emosi, atau logika. Yang ini juga seperti itu. Pilih. Ini misalnya logika, ini emosi, ini etika ya. Dan ini soalnya ditulis. Kemudian tugasnya dikirimkan ke ana, maksimal itu besok pukul 22 WIB atau jam 10 malam di hari Jumat. Baik, ana akhiri pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah karena masih diberikan kelancaran. Semoga pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.